Leonarda merupakan anak hasil perkosaan yang dibesarkan di keluarga miskin. Saat masih kecil, Leonarda kerap disiksa oleh ibunya. Leonarda Cianciulli, wanita sadis pembuat kue dan sabun dari tubuh manusia. Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita asal Italia yang dikenal sebagai pembunuh yang sadis. Tapi, apa alasan Leonarda melakukan aksi pembunuhan sadis itu? Yuk kita ikuti kisahnya. Leonarda Cianciulli lahir pada tanggal 18 April 1894 di Montella. Leonarda merupakan anak hasil perkosaan yang dibesarkan di keluarga miskin. Saat masih kecil, Leonarda kerap disiksa oleh ibunya hingga dia sempat mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Menjelang dewasa, Leonarda balas menentang keinginan sang ibu yang memintanya untuk menikah dengan seorang pria kaya. Leonarda memilih untuk menikahi seorang petugas kantor pencatatan bernama Rafael Vansardi yang berusia jauh lebih tua darinya. Namun setelah menikah, Leonarda merasa ibunya telah mengutuknya karena kehidupan pernikahannya penuh dengan cobaan. Ketika Leonarda dan suaminya pindah ke kota Loria pada tahun 1921, mereka mengalami masalah keuangan karena penghasilan Rafael yang pas-pasan. Akhirnya Leonarda ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu, pada tahun 1927, Leonarda ditangkap karena masalah penipuan dan harus masuk ke penjara. Setelah dibebaskan, Leonarda dan Rafael memutuskan untuk pindah ke Macedonia. Mereka berharap kehidupan mereka akan menjadi lebih baik setelah pindah ke sana. Sayangnya keinginan mereka enggak sesuai dengan kenyataan. Rumah mereka hancur akibat gempa bumi. Mereka kemudian pindah lagi ke Sorregio. Di sana, Leonarda membuka sebuah toko sabun dan kondisi finansial mereka pun mulai mengalami peningkatan. Leonarda adalah orang yang sangat mempercayai tahyul, seperti ramalan, astrologi, dan membaca garis tangan. Saat remaja, Leonarda pernah bertemu peramal yang memperingatkan ketika dia menikah dan memiliki anak nanti, mereka semua akan mati di usia muda. Selama menikah, Leonarda mengalami 17 kali kehamilan dan 13 anaknya benar-benar meninggal saat mereka masih kecil, termasuk keguguran. Karena ramalan yang menjadi kenyataan itu, Leonarda jadi sangat protektif terhadap 4 anaknya yang masih hidup. Kekhawatiran Leonarda semakin menjadi saat tahun 1939 terjadi Perang Dunia. Dan Giuseppe Pansardi, putra tertua Leonarda, ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia.
Leonardo sangat takut kehilangan putra kesayangannya itu. Untuk melindungi nyawa Giuseppe di medan perang, Leonardo percaya satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan nyawa manusia lainnya. Leonardo pun mengorbankan nyawa 3 wanita paruh baya yang merupakan tetangganya sendiri. Faustina Seti, Francisca Soavi, dan Virginia Casiovo. Leonardo menjebak ketiga korbannya itu dengan berpura-pura menjadi peramal dan penyalur kerja. Korban pertama Leonardo adalah Faustina Seti yang belum menikah dan sedang mencari jodoh. Leonardo memberitahu Faustina bahwa ada pasangan yang cocok untuknya di Pola. Leonardo lalu menyuruh Faustina pergi ke Pola. Tapi dia nggak boleh memberitahu siapapun tentang kepergiannya. Sebelum Faustina berangkat ke Pola, Leonardo mengundang Faustina ke rumahnya. Saat Faustina datang, Leonardo memberikan minuman dari anggur yang membuat Faustina pingsan. Kemudian, Leonardo membunuh Faustina dengan kapak. Korban kedua Leonardo adalah Francisca Soavi yang sedang mencari pekerjaan. Leonardo memberitahu Francisca bahwa dia menemukan pekerjaan yang cocok untuknya di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Vicenza. Leonardo pun menyuruh Francisca pergi ke Vicenza untuk mengambil pekerjaan itu dan enggak memberitahu siapapun soal kepergiannya. Francisca kemudian datang menemui Leonardo untuk terakhir kalinya sebelum dia berangkat ke Vicenza. Sama seperti yang terjadi pada Faustina, Leonardo memberikan minuman anggur yang membuat Francisca pingsan. Setelah itu, Francisca juga dibunuh dengan kapak. Virginia Casiovo adalah korban terakhir Leonardo. Virginia adalah mantan penyanyi opera. Leonardo memberitahu Virginia tentang lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang pengusaha hiburan. Sama seperti yang dikatakan ke kedua korban sebelumnya. Leonardo memerintahkan Virginia untuk pergi ke Florence dan gak memberitahu siapapun tentang kepergiannya. Lalu, di hari keberangkatannya ke Florence, Virginia datang ke rumah Leonardo untuk mengucapkan selamat tinggal. Virginia pun mengalami kemalangan yang sama dengan Faustina dan Francisca. Pembunuhan yang dilakukan Leonardo akhirnya terungkap setelah saudara ipar Virginia curiga karena Virginia tiba-tiba menghilang. Saudara ipar Virginia kemudian melaporkan Leonardo kepada pihak berwajib setelah mengetahui bahwa Virginia terakhir kali terlihat memasuki rumah Leonardo. Awalnya Leonardo bersikeras membantah telah melakukan pembunuhan. Namun, dia nggak bisa mengelak lagi ketika polisi berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa baskom dan ember yang terdapat bekas darah dan berbau busuk. Apalagi saat Giuseppe diduga ikut terlibat dalam pembunuhan Virginia, Leonardo akhirnya mengakui semua perbuatan kejamnya. Setelah ditangkap, Leonardo memberitahu pihak berwajib bahwa dia memotong tubuh korbannya menjadi 9 bagian dan mengumpulkan darah mereka ke sebuah baskom. Lalu,
Dia memasukkan potongan tubuh para korbannya ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda api, dan mengaduknya sampai campiran tersebut berubah menjadi bubur yang kental dan gelap. Kemudian, dia menuangkan adonan itu ke beberapa ember dan membuangnya ke tangki kotoran terdekat. Darah yang berada di baskom dibiarkan hingga mengental sebelum Leonarda mencampurnya dengan tepung dan bahan-bahan lainnya yang dia gunakan untuk membuat kue. Setelah matang, hasil kuenya diberikan ke tamu dan tetangganya. Sisanya dimakan oleh Leonarda sendiri dan juga Giuseppe. Sedangkan untuk Virginia yang tubuhnya gemuk, Leonarda melelehkan lemak daging Virginia. Lalu, setelah ditambahkan minyak wangi, dia mencetak lemak Virginia menjadi sebuah sabun batangan yang kemudian dia bagikan ke para tetangganya. Sedangkan dagingnya, dia buat sup krim. Di tahun 1946, pengadilan menyatakan bahwa Leonarda bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Enggak hanya itu, Leonarda juga diperintahkan untuk menghabiskan 3 tahun di rumah sakit jiwa untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Namun, belum selesai masa tahanannya, Leonarda dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1970 di rumah tahanan wanita di Fuzzuoli akibat pendarahan di otak. Pembunuhan sadis yang dilakukan Leonarda masih diingat sampai saat ini. Sementara beberapa barang yang dia gunakan untuk membunuh, seperti kapak dan baskom, disimpan dan dipajang di Museum Kriminologi di Roma.